Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa di antara nikmat Allah yang paling besar yang Dia berikan kepada hambanya yang beriman, yaitu Dia persiapkan pintu-pintu kebaikan yang banyak bagi hambanya. Apabila seorang hamba mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala, baik ketika hidup di dunia, demikian juga tetap mengalir saat mereka telah tiada. Para penghuni kubur tergadai di dalam makam mereka, terputus dari amalan soleh, dan menunggu dari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Dalam keadaan demikian, ada orang-orang yang kebaikannya terus bersambung dan ganjaran pahalanya terus berdatangan. Mereka berpindah dari negeri amal dunia, tapi balasan pahala tidak berhenti. Derajat mereka terus meninggi, pahala mereka terus berlipat, padahal mereka berada di kubur, tidak melakukan amal, hanya menunggu datangnya kiamat. Alangkah mulia dan alangkah indahnya keadaan mereka, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi SAW telah menyebutkan ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir ke kubur seseorang tatkala ia telah meninggal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanad hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah ia meninggal, padahal ia berada di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai yang terputus. Yang ketiga, orang yang membuat sumur. Yang keempat, orang yang menanam kurma. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah ia wafat. Mari kita renungkan, wahai saudaraku, keutamaan amalan ini. Dan hendaknya kita bersemangat menanam investasi pahala di dunia yang Allah jadikan tempat ini sebagai negeri persiapan. Hendaknya kita bersungguh-sungguh menyegerakannya sebelum amalan terputus dan sakitnya kematian merenggut nyawa kita. Mari kita kaji dan renungkan bersama ke-7 hal di atas. Yang pertama, mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat seseorang mengetahui agamanya dan mengenal Rabb-nya. Ilmu yang mampu menunjuki seseorang ke jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan seseorang yang mana hidayah dan yang mana kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil. Dan ilmu yang mengajarkan mana yang halal dan mana yang haram. Dari sini kita dapat mengetahui betapa mulianya kedudukan seorang ulama yang memberi nasihat kepada umat, dan mulianya kedudukan seorang dai yang ikhlas. Mereka ini layaknya lentera penerang bagi para hamba, menara-menara yang terpancang untuk sebuah negeri, pembangun umat, dan mata air hikmah. Hidupnya mereka adalah harta yang layak diperebutkan, dan wafatnya mereka adalah musibah dan kesedihan.
Mereka ini membuat orang-orang yang tidak tahu menjadi berilmu, orang-orang yang lalai menjadi tergugah, dan orang-orang tersesat menemukan arah. Mereka tidak mendatangkan bencana dan tidak membuat orang-orang pendosa lari berbalik arah. Ketika salah seorang dari mereka wafat, maka ilmu mereka pun tetap kekal di tengah-tengah manusia sebagai warisan mulia. Tulisan dan perkataan mereka tetap dapat dipetik manfaatnya. Oleh karena itulah, saat jasadnya mereka tertanam di tanah pekuburan, pahala dan ganjaran mereka tetap bermunculan. Ada sebuah kalimat yang menyatakan, saat ulama pergi, buku-buku mereka tetap kekal abadi. Apalagi di zaman sekarang ini, bahkan rekaman suara seorang ulama yang berisi pelajaran ilmiah, ceramah-ceramah, dan khutbah tetap terjaga dan tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi di zaman berikutnya. Dan orang-orang yang berperang serta menyebarkan tulisan-tulisan para ulama, rekaman-rekaman pengajian mereka, bagi mereka juga pahala yang tidak sedikit, insya Allah. Lalu yang kedua, mengalirkan sungai yang buntu. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman orang lain dan kebun-kebun mereka, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya, kebun-kebun terairi, dan para musafir pun bisa minum darinya. Betapa besarnya kebaikan dari amalan yang mulia ini, memudahkan manusia memperoleh air yang merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, menggali sumur. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki yang merasakan kehausan yang sangat, lalu ia menjumpai sebuah sumur. Ia pun menuruninya, lalu meminum airnya. Setelah itu ia naik lagi, namun ternyata ia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, memakan tanah yang lembab saking hausnya. Laki-laki itu mengatakan, anjing ini merasa sangat kehausan, sebagaimana rasa hausku tadi. Lalu ia kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Setelah itu ia beri minum anjing tersebut. Oleh karena perbuatannya, Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan mendapat ganjaran pahala? Rasulullah menjawab, ya, pada setiap nyawa itu ada ganjaran pahala. Muttafaqun alaih. Jika halnya demikian, bagaimana pula dengan seseorang yang membuat sebuah sumur menjadi penyebab adanya sumur tersebut, lalu sumur tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang? Yang keempat, menanam pohon kurma. Kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan ia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakan, dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma. Sama halnya dengan seseorang yang menanam suatu pohon yang bermanfaat bagi orang lain, ia juga akan memperoleh pahala. Penyebutan kurma dalam hadis ini dikarenakan keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki pohon-pohon lainnya. Yang kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Sebuah tempat yang Allah SWT katakan di situ, ditinggikan dan diingat namanya. Apabila sebuah masjid dibangun, maka otomatis di situ akan ditegakkan sholat. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan, Allah Ta'ala diingat, ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul, dan maslahat-maslahat agung lainnya. Bagi orang yang membangunnya, ia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas yang dilakukan di masjid tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Muttafaqun alaih. Yang keenam,
memberi atau mewariskan mushaf Al-Quran. Orang-orang yang mencetak Al-Quran lalu membagikan dan menginfakkannya di masjid dan tempat-tempat belajar, sehingga umat Islam bisa memperoleh manfaat. Maka ia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar setiap kali orang-orang membacanya, dan setiap kali orang-orang menadaburi ayat-ayatnya, serta mengamalkan isi kandungannya. Yang ketujuh, mendidik anak dengan pendidikan yang baik dan bersemangat menumbuh kembangkan mereka dalam ketakwaan dan kebaikan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik dan soleh. Anak-anak ini akan berdoa untuk kedua orang tuanya, memohonkan rahmat dan ampunan untuk ibu dan ayahnya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada hadis yang memiliki makna serupa dengan hadis yang kita bahas pada saat ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amalan yang tetap mengalir bagi seorang mukmin saat ia wafat, ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia bagi-bagikan, masjid yang ia bangun, atau sebuah rumah yang ia bangun untuk para musafir, sungai yang ia alirkan, dan sedekah yang ia dermakan pada saat ia sehat dan masih hidup, namun masih bermanfaat setelah wafatnya. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya semua amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Para ulama menafsirkan sedekah jariah dengan wakaf, yaitu sesuatu yang fisiknya tetap dan manfaatnya berkelanjutan. Inilah beberapa amalan yang penuh keberkahan, yang apabila seorang hamba mengamalkannya di masa hidupnya, pahalanya tetap akan ia dapatkan setelah ia wafat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain 7 amalan yang disebutkan tersebut, masih ada amalan lainnya yang pahalanya tetap mengalir saat pelakunya tertimbun gundukan tanah di makamnya. Amalan tersebut adalah berjihad di jalan Allah, menghadang musuh, dan melindungi kaum muslimin. Ada sebuah hadis sahih yang termaktub dalam Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berperang di siang dan malam hari lebih baik daripada puasa dan sholat malamnya selama 1 bulan. Apabila ia wafat dalam perang tersebut, pahala dari amalnya ini tetap mengalir, demikian juga rezekinya, dan dia aman dari fitnah. Maksudnya, ia di dalam kuburnya terus merasakan pahala amalannya sampai hari kiamat, dan Allah lindungi dari siksa kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, ada 10 amalan. Apabila seseorang mengamalkannya dan menaruh perhatian pada amal-amal tersebut di masa hidupnya, ganjaran pahala tetap berjalan, sekalipun ia telah wafat dan telah dikuburkan di pemakaman. Ke-10 amalan tersebut adalah, yang pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, membuat sumur. Yang keempat, menanam kurma dan pepohonan lainnya. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, membagi-bagikan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, mendidik anak hingga ia menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kerahmatan dan kebaikan untuk orang tuanya. Yang kedelapan, membangun rumah dan mewakafkannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kesembilan, sedekah jariah. Yang ke-10, berjihad di jalan Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi taufik kepada kita semua kebaikan, serta menuju kita jalan yang lurus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.